Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di daerah kumuh. Mereka tinggal di basement kecil yang pengap. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan Chung-suk dan Ki-taek, serta dua anak remaja mereka, yaitu putranya yang bernama Ki-woo dan putrinya yang bernama Ki-jung. Keluarga ini hanya mengandalkan handphone jadul dan menggunakan wifi gratisan, karena ada kafe yang baru dibangun di atas mereka. Bahkan sampai menyusuri sudut-sudut rumah dan duduk di dekat toilet demi mendapatkan sinyal wifi. Saat ada penyemprotan hama dari pemerintah, Ki-woo berusaha menutup jendela rumah mereka, tapi Ki-taek melarangnya agar rumahnya bebas dari serangga. Tapi pada akhirnya sekeluarga batuk-batuk demi obat serangga gratis. Nyawa menjadi taruhannya. Keluarga mereka bekerja serabutan, yaitu melipat kotak pizza. Tentu saja penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi penghasilan mereka dipotong 10% dikarenakan seperempat kotak pizza banyak yang tidak rapi. Suatu hari, ketika mereka semua sedang makan malam, tiba-tiba ada seorang pria pemabuk yang muntah dan kencing di depan jendela kecil mereka. Ki-jung menyuruh ayahnya untuk mengusirnya, tapi ayahnya acuh tak acuh. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria yang menggunakan motor, lalu memarahi pemabuk itu sehingga pemabuk itu merasa takut dan akhirnya pergi. Pria tersebut adalah temannya Ki-woo yang bernama Min-hyuk. Ternyata Min-hyuk ingin bertamu ke keluarga Ki-woo dan ingin memberikan sebuah kotak coklat yang berisi sebuah batu. Konon batu tersebut dipercaya membawa keberuntungan yang dapat memberikan kekayaan kepada sebuah keluarga. Batu tersebut dikoleksi oleh kakeknya Min-hyuk dan kakeknya ingin memberikan batu tersebut ke keluarga Ki-woo. Di saat mereka sedang mengobrol, Min-hyuk menunjukkan foto wanita cantik yang bernama Dahye. Dahye adalah anak orang kaya, yaitu anak perempuan dari keluarga Park. Dan Dahye adalah murid dari Min-hyuk. Min-hyuk menawarkan pekerjaan kepada Ki-woo untuk menjadi guru les private bahasa Inggris Dahye untuk menggantikan dirinya. Karena Min-hyuk akan kuliah ke luar negeri. Awalnya Ki-woo menolak karena dia memiliki pendidikan yang kurang. Tetapi Min-hyuk meyakinkan dan percaya kepada Ki-woo bahwa dia dapat mengajar 10 kali lebih baik daripada mahasiswa-mahasiswa pemabuk. Dan percaya bahwa Ki-woo dapat menjaga Dahye di saat Min-hyuk pergi. Akhirnya Ki-woo pun setuju dan berusaha meyakinkan keluarga Park bahwa dia adalah mahasiswa yang berpendidikan tinggi dengan cara membuat ijazah palsu yang dibuat dan diedit oleh adiknya sendiri, yaitu Ki-jung. Ijazah palsu itu sangat mirip dengan ijazah yang asli. Kemudian Ki-woo memakai jas dan pergi ke rumah keluarga Park sebagai guru les private bahasa Inggris. Di sana Ki-woo sangat kagum dan terpesona melihat keindahan rumah keluarga Park. Ada taman yang luas, sprinkler, dan arena golf. Rumah ini sangat berbeda dengan rumah yang ditinggalinya. Lalu ia disambut oleh asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di kediaman keluarga Park yang bernama Moon Gwang. Tidak lama kemudian, Ki-woo bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Park Hyun-gyo. Di situ Ki-woo menggunakan nama samaran Kevin. Hyun-gyo mewawancarai Ki-woo dan ingin melihat cara Ki-woo mengajar, baru akan memperkerjakannya. Hyun-gyo pun mengantarkan Ki-woo ke kamar putrinya, yaitu Dahye. 전 완전 꽝이야. 24번 정답? 관심 없어. 실전은 기세야. Pasti kalian mengira kalau Ki-woo tidak bisa mengajar karena latar pendidikannya yang kurang. Tidak disangka, Ki-woo sangat hebat dalam mengajar. Ki-woo memegang tangan Dahye. Hyun-gyo pun terkejut. Lalu Ki-woo berkata dengan tenang bahwa denyut nadimu sangat cepat. Jika sekarang ujian, kamu akan terhambat. Lalu Ki-woo meletakkan tangan Dahye lagi. Setelah sesi mengajar, Ki-woo mendapat bayaran yang tinggi, yang setara dengan bayaran Min-hyuk, karena telah membuat Hyun-gyo terkesan dengan cara mengajar Ki-woo. Sebelum pulang, di ruang tamu, Hyun-gyo menceritakan anak bungsunya yang bernama Da-song. Da-song adalah anak yang nakal dan hyperaktif, dan bertingkah eksentrik. Meskipun seperti itu, dia memiliki jiwa seni yang tinggi.
Yeongjo pun sedikit mengeluhkan karena banyak guru seni yang tidak bertahan lama di saat mengajarkan Dasong. Akhirnya dengan pikiran liciknya, Kiwoo merekomendasikan adiknya sendiri sebagai guru seni Dasong dan berpura-pura bahwa Kijung adalah lulusan kesenian dengan berkata bahwa dia memiliki kenalan dari teman sepupunya yang bersekolah di Universitas Kesenian yang bernama Jessica. Karena sang majikan menjadi sangat penasaran, sang majikan pun menerima rekomendasi dari Kiwoo dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Kijung untuk sebagai guru seni Dasong. Karena keputusan inilah awal mula malapetaka itu terjadi. Keesokan harinya, Kiwoo mengajak adiknya untuk bersandiwara sebagai Jessica yang lulusan kesenian dan menyamar sebagai orang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Jessica, 외동딸 일리노이 시카고. Kemudian Kiwoo mempertemukan Kijung dengan Yeongjo sebagai guru seni Dasong. Di saat mereka bertiga sedang asik mengobrol, Dahye melihat dari balik dinding. Di saat Kiwoo memasuki kamar Dahye dan memulai pelajaran, tidak disangka Dahye menanyakan hubungan Kiwoo dan Kijung dan merasa cemburu. Ternyata Dahye memiliki perasaan kepada Kiwoo. Kiwoo pun menjelaskan kepada Dahye bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Kijung. Akhirnya Dahye pun menggenggam tangan Kiwoo dan mereka berdua pun berciuman. Di sisi lain, Kijung mulai mengajar seni kepada Dasong dan hasilnya langsung terlihat dalam pertemuan pertama. Kijung berhasil merubah sifat Dasong yang asalnya nakal dan hyperaktif menjadi anak yang baik dan penurut. Kijung juga mengetahui sisi psikologis Dasong dengan melihat gambar dari Dasong dan mengetahui kejadian yang membuat Dasong trauma pada kelas 1 SD. Yeongjo langsung kaget dan terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kijung dan langsung menerima dengan senang hati Kijung sebagai guru seni Dasong. Tidak lama kemudian, suami Yeongjo yang bernama Park Dong-ik pun pulang ke rumah. Dong-ik adalah seorang bos besar di suatu perusahaan. Lalu Yeongjo memperkenalkan Kijung sebagai guru seni Dasong yang baru. Karena sudah selesai mengajar dan ternyata sudah larut malam, Dong-ik menyuruh supir pribadinya yang bernama Yun untuk mengantarkan Kijung pulang ke rumahnya. Di saat dalam perjalanan pulang, Yun menawarkan diri untuk mengantarkan Kijung sampai ke depan rumahnya. Tentu saja Kijung menolak karena takut ketahuan identitasnya dan memilih diturunkan di stasiun kereta. Lalu dengan ide liciknya, Kijung ingin menjebak sang supir dan ingin sang supir dipecat dengan cara Kijung meletakkan pakaian dalamnya ke bawah jok mobil, yang seakan-akan supirnya melakukan hal mesum di dalam mobil Dong-ik. Di scene selanjutnya, karena Kiwoo dan Kijung sudah memiliki uang yang banyak, mereka pun mentraktir orang tuanya di sebuah restoran. Di saat makan, Kiwoo memuji Kijung yang dapat merubah sifat Dasong yang asalnya nakal dan hyperaktif menjadi anak yang baik dan penurut. Tak disangka-sangka, Kijung hanya bermodalkan googling dan hasil karangannya saja. Keesokan harinya, sesuai dengan yang direncanakan oleh Kijung, Yun terkena jebakan. Di saat Dong-ik pulang dari kantor, ia menemukan pakaian dalam wanita di bawah jok mobil yang sudah ditaruh oleh Kijung. Dong-ik pun menceritakan kepada istrinya, dan Dong-ik pun menyangka bahwa supirnya telah melakukan hal mesum di mobilnya atau dalam pengaruh uyah haram. Dan akhirnya supirnya pun dipecat. Karena Kijung telah mendengar sang supir dipecat, sehingga posisi supir di keluarga Park sedang kosong. Kijung pun merekomendasikan ayahnya sendiri yang memakai identitas palsu yang bernama Kim kepada Yeongjo sebagai supir pribadi yang baru. Kijung berkata bahwa dia memiliki paman yang memiliki seorang supir yang berpengalaman yang bernama Kim. Mendengar hal itu, Yeongjo dengan senang hati ingin bertemu dengan Kim. Karena Yeongjo saat ini tidak percaya dengan siapapun dan lebih percaya jika Kijung yang merekomendasikan. Sebelum menjadi supir Dong-ik, Kiwoo mengajak ayahnya ke tempat showroom Mercedes untuk mempelajari mobil Mercedes dan cara mengemudikannya. Hanya dengan bermodalkan itu saja, di hari pertama,
Kitek langsung membuat Dong-ik terkesan dengan kemampuan membelokkan mobil dengan mulus. Sampai-sampai kopi yang dipegang Dong-ik pun tidak bergoyang. Kitek pun mengaku-ngaku bahwa sudah 30 tahun dia menjadi seorang supir, sehingga membuat Dong-ik merasa tenang dan nyaman. Kemudian, tidak sampai di situ saja. Kini mereka berencana untuk menyingkirkan Moon Gwang sang asisten rumah tangga dan akan digantikan oleh ibu mereka, yaitu Chung Suk. Seperti yang kita ketahui, Moon Gwang sudah bekerja sangat lama di rumah itu. Moon Gwang sudah bekerja dari pemilik rumah sebelumnya yang bernama arsitek Nam Gong. Di saat pemilik rumah sebelumnya pindah, Nam Gong pun memperkenalkan Moon Gwang ke keluarga Park. Dan Moon Gwang pun bekerja kepada keluarga Park saat itu juga, sehingga butuh rencana dan perhitungan yang matang untuk menyingkirkan Moon Gwang. Ki-woo mendapatkan informasi dari Dahye bahwa Moon Gwang memiliki alergi terhadap buah persik. Jika Moon Gwang terkena bulu halus buah persik, dia akan terkena ruam pada kulitnya, gangguan pernapasan, batuk-batuk, dan asma yang parah. Ki-woo pun dengan liciknya diam-diam menaruh serbuk dan bulu-bulu halus buah persik ke dekat kepala Moon Gwang. Di saat penyakit alergi Moon Gwang kambuh, lalu Kitek pun melebih-lebihkan penyakit Moon Gwang kepada Yeon-gyo, bahwa Moon Gwang seperti memiliki penyakit TBC yang cepat menular dan dapat menular ke keluarga Park. 뭐라나 그 활동성 결핵 판정을 받았던 거지. 뭐지? 지금 감정이 너무 막 여기 위에 올라가 있는데 그거 좀 여기까지 좀. Pada akhirnya mereka merencanakan agar Yeon-gyo melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat Moon Gwang yang sedang kambuh alerginya. Lalu Kitek memberi saus kepada tisu yang sudah dipakai Moon Gwang, yang seakan-akan Moon Gwang batuk berdarah. Dan akhirnya rencana memfitnah Moon Gwang pun berhasil. Karena Yeon-gyo takut keluarganya tertular TBC, Moon Gwang pun dipecat oleh Yeon-gyo. Di keesokan malamnya, di saat Kitek mengantarkan Dong-ik pulang dari kantor, Kitek memberikan kartu nama dan menawarkan asisten rumah tangga yang baru dari embel-embel sebuah perusahaan yang bernama The Care. Padahal itu hanya akal-akalannya saja agar Chung Suk dapat masuk ke rumah tersebut sebagai asisten rumah tangga. Akhirnya mereka sekeluarga berhasil masuk ke rumah keluarga Park. Mereka menggunakan identitas palsu dan mereka berakting tidak kenal satu sama lain. Chung Suk sebagai asisten rumah tangga, lalu putranya yaitu Ki-woo menjadi guru private les bahasa Inggris Dahye, lalu putrinya yaitu Ki-jung sebagai guru seni dari Da-song, dan sang ayah sebagai supir pribadi keluarga Park. Lalu di suatu malam, di saat Dong-ik membawakan hadiah mainan untuk Da-song, Da-song yang anaknya yang polos dapat mencium aroma dari Kitek, Chung Suk, dan Ki-jung, dan mengatakan bahwa mereka memiliki bau yang sama. 똑같다. 제시카 쌤한테서도 비슷한 냄새가 나는데. Mereka sekeluarga pun terkejut dan panik karena takut identitasnya terbongkar. Keesokan harinya, tibalah hari ulang tahun Da-song. Mereka sekeluarga memutuskan untuk berkemah di tempat yang jauh untuk merayakan ulang tahun Da-song. Karena di rumah keluarga Park tidak ada siapa-siapa, Chung Suk pun memanggil Kitek, Ki-woo, dan Ki-jung. Mereka semua pun bersenang-senang, bersantai, dan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di rumah itu, seakan-akan rumah milik mereka sendiri. Di malam harinya, mereka berempat pun berpesta dan minum-minum di ruang tamu untuk merayakan keberhasilan mereka karena berhasil memasuki keluarga Park. Sambil mengobrol satu sama lain, di situ Ki-woo menceritakan hubungannya dengan Dahye. Lalu sang ayah menceritakan Yeon-gyo yang sangat baik sekali dan mudah ditipu. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba di luar terdengar suara petir dan turun hujan dengan sangat deras. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara bel. Dan mereka terkejut karena ada yang bertamu di malam hari. Ternyata itu adalah Moon Gwang, asisten rumah tangga yang sebelumnya, yang berhasil disingkirkan oleh keluarga mereka. Dengan wajah yang aneh, tergesa-gesa,
dan sedikit menakutkan. Ternyata tujuan dari Moon Gwang adalah mengambil barang-barangnya yang tertinggal di basement dapur. Akhirnya karena nggak mau ambil ribet, akhirnya mereka mengizinkan Moon Gwang untuk masuk. 같이 내려가 보시겠어요? Moon Gwang pun masuk ke dalam basement sendirian. Karena sudah terlalu lama, Chung Suk pun ikut menyusul ke dalam basement. Chung Suk pun terkejut melihat Moon Gwang sedang menggeser lemari kayu dan ikut membantu menggeser lemari tersebut. Keluarga Chung Suk pun diam-diam mengikuti ibunya dari belakang. Tanpa diduga, terdapat sebuah pintu rahasia di balik lemari tersebut. Ternyata pintu tersebut mengarah kepada suatu ruangan. Moon Gwang pun bergegas dengan cepat menuruni tangga sambil memanggil nama seseorang yang misterius. Lalu Chung Suk yang penasaran ikut mengikuti dari belakang. Ternyata di ujung lorong terdapat sebuah ruangan kecil. Ternyata ada seorang pria yang terbaring lemas sambil memakan makanan yang diberikan oleh Moon Gwang. Pria tersebut ternyata suaminya Moon Gwang yang bernama Geun-se. Warga Park tidak mengetahui adanya ruangan rahasia di bawah tanah, karena pemilik rumah sebelumnya yang bernama arsitek Namgong tidak memberitahu hal ini kepada keluarga Park, karena sang arsitek merasa malu. Hanya Moon Gwang lah yang mengetahui ruangan ini. Karena terlilit utang, Geun-se bersembunyi selama 4 tahun 3 bulan 17 hari. Ternyata nasib Moon Gwang sama dengan nasib Chung Suk. Mereka hidup susah dan tertekan. Tapi Chung Suk tidak kasihan dan segera akan menelpon polisi. Moon Gwang pun memohon sambil bersujud dan menawarkan uang kepada Chung Suk. Lalu belum sempat menelpon ke polisi, warga Chung Suk yang bersembunyi di balik tangga tiba-tiba terjatuh. Dan Kiwoo tidak sengaja memanggil ayahnya. Moon Gwang pun mengetahui identitas mereka yang ternyata sebuah keluarga miskin yang menjadi parasit ke keluarga Park. Moon Gwang pun memanfaatkan kesempatan dengan merekam identitas keluarga Chung Suk dan mengancamnya jika tidak merawat suaminya, maka ia akan melaporkannya ke keluarga Park. Situasi menjadi berbalik seketika. Keluarga Chung Suk menjadi takut karena takut dilaporkan identitasnya ke keluarga Park. Parasit lama berhasil mengalahkan parasit yang baru. Lalu Moon Gwang pun menjadikan mereka tahanan dan bahan lelucon dan merekam keluarga Chung Suk sambil mengangkat tangannya. 씨발 읽어줬구나. 남편. 와이프. Di saat Moon Gwang dan Geun-se sedang lengah, Chung Suk melakukan perlawanan dengan mendorong dirinya ke sofa, sehingga HP yang dipegang oleh Moon Gwang pun terjatuh. Chung Suk pun menyergap Moon Gwang dan mereka saling baku hantam demi memperebutkan handphone tersebut. Di saat sedang asik baku hantam, tiba-tiba telepon rumah berdering. Mereka pun hening seketika, dan Chung Suk pun menjawab panggilan telepon tersebut. Ternyata itu dari Yeon-gyo. Yeon-gyo memberitahu bahwa mereka batal berkemah karena terjadi hujan lebat, dan menyuruh Chung Suk untuk memasak makanan, dan memberitahu bahwa mereka hampir sampai rumah dalam waktu 8 menit lagi. Dalam kepanikan, Chung Suk pun cepat-cepat memasak air untuk membuat makanan dan membersihkan kotoran di dapur. Lalu Ki-jung membersihkan kotoran di atas meja karena bekas pesta minum-minum mereka. Sedangkan Ki-taek dan Ki-woo mengurus Moon Gwang dan Geun-se dengan cara menyeret mereka ke ruangan bawah tanah dan mengikatnya. Di saat keluarga Park sudah pulang ke rumah, situasi sudah seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa. Ki-jung bersembunyi di bawah meja, sedangkan Ki-woo sedang mengembalikan buku harian Dahye ke tempatnya, dan Ki-woo bersembunyi di bawah ranjang Dahye. Tiba-tiba, Moon Gwang di bawah tanah berusaha melepaskan ikatannya dan berlari ke atas untuk menghampiri Yeon-gyo. Hampir saja ketahuan, Chung Suk pun menendang Moon Gwang sehingga berguling ke bawah dan terbentur ke tembok dengan sangat keras, sehingga membuat Moon Gwang menjadi sekarat. Di dalam ruangan bawah tanah,
Gensei bertingkah aneh. Dia memukulkan kepalanya ke saklar lampu sambil bernyanyi dan memuji Dong-ik. Gensei melakukan hal itu setiap hari. Ternyata nyala matinya lampu itu berdasarkan kode Morse. Dan Gensei mengetahui bahwa Dasong bisa membaca kode Morse tersebut. Karena Dasong adalah anak pramuka. Karena takut ketahuan, Kitek pun menyumpal mulut Gensei dan Moonguang dan mengikatnya. Sementara di atas, Yeongyo menceritakan kepada Chung-suk tentang peristiwa yang dialami Dasong pada kelas 1 SD. Yeongyo bercerita di saat hari ulang tahun Dasong sedang memakan kue ulang tahun di dekat kulkas. Tiba-tiba, Dasong melihat hantu dari ruangan bawah tanah, yang padahal hantu tersebut adalah wujud Gensei yang sedang ingin mencuri makanan dari kulkas. Dasong pun syok, kejang-kejang dan matanya berputar. Di saat situasi sudah mulai aman, Kitek keluar dari ruangan bawah tanah dan menutup pintu dari ruangan rahasia. Kiwoo berhasil keluar dari kamar Dahye, sedangkan Kijung masih berada di bawah meja. Di saat mereka akan keluar lewat ruang tamu, tiba-tiba Dasong turun dari tangga sambil membawa tenda menuju halaman. Mereka bertiga pun panik dan bersembunyi di bawah meja. Dan lebih sialnya lagi, Yeongyo dan Dong-ik tidur di atas sofa di dekat tempat mereka bersembunyi. Karena mereka berdua ingin mengawasi Dasong. Di saat mereka berdua mengobrol, Dong-ik ternyata mencium bau supirnya, yaitu bau Kitek. Dong-ik pun menghina Kitek karena aroma tubuhnya yang sangat bau, seperti bau lobak tua. Kitek yang bersembunyi pun mendengar hal itu dan merasa sangat tersinggung dan sakit hati. Bahkan Kitek pun sampai mencium aromanya sendiri. Ternyata keluarga Park sangat memandang rendah masyarakat yang kurang mampu. Di saat kedua majikannya tertidur pulas di sofa, di tengah malamnya, mereka bertiga bergegas keluar dari rumah tersebut. Ternyata di luar masih hujan deras. Mereka bertiga pun pulang ke rumah. Mereka sambil menyusuri jalan dan tangga, sambil diguyur oleh hujan yang deras. Sesampainya di rumah mereka, ternyata rumah mereka sudah terendam banjir. Toilet mereka menyemburkan kotoran. Sedangkan Kijung mencari rokok dan malah asik merokok sambil menduduki toilet. Sedangkan Kitek dan Kiwoo mengambil barang-barang berharga mereka. Kiwoo pun membawa batu yang diberikan oleh Min Hyuk waktu itu. Dan mereka bertiga pun meninggalkan rumah dan pergi ke tempat pengungsian. Di sisi lain, Moonguang sambil hilang akan kesadarannya, ia membantu melepaskan ikatan dari Gensei. Karena terbentur terlalu keras, Moonguang pun mengalami gegar otak, dan akhirnya Moonguang pun tewas. Karena melihat istrinya tewas, Gensei pun meminta tolong lewat lampu menggunakan kode Morse sampai kepalanya berdarah. Ternyata nyala matinya lampu itu dilihat oleh Dasong dan diterjemahkan yang artinya tolong. Keesokan harinya, Yeongyo mengadakan pesta ulang tahun Dasong di halaman rumah mereka untuk menggantikan acara kemah yang gagal dan mengundang Kiwoo, Kijung dan menyuruh Kitek untuk mengantar Yeongyo membeli keperluan pesta ulang tahun. Di saat di dalam mobil, di perjalanan pulang, Yeongyo mencium bau tidak sedap dari jok belakang, yang ternyata itu adalah bau dari Kitek. Yeongyo pun menutup hidungnya dan membuka jendela mobil. Kitek pun merasa sakit hati dan sangat tersinggung. Di sisi lain, Kiwoo yang sudah merasakan enaknya menjadi orang kaya, ia memiliki pikiran nekat. Lalu ia mengeluarkan batu keberuntungan dari temannya dari tas, lalu pergi ke basement untuk membunuh Gensei. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengganggu mereka. Tiba-tiba, batu yang dipegang Kiwoo pun jatuh. Dan Gensei sudah mengetahui keberadaan Kiwoo. Di saat Kiwoo mau mengambil batunya kembali, tiba-tiba Kiwoo dicekik oleh sebuah tali dan diseret. Ternyata Gensei bukan tandingannya Kiwoo. Di saat posisi Kiwoo sudah terdesak dan hampir terbunuh, Kiwoo berhasil kabur ke atas. Tiba-tiba, di saat sudah sampai di atas basement,
Kiwoo pun jatuh karena tersangkut oleh tali yang berada di lehernya, dan Geun-se langsung menghantam kepala Kiwoo menggunakan batu sampai berdarah-darah. Kiwoo pun pingsan dan tak sadarkan diri. Di scene selanjutnya, pesta ulang tahun Dasong masih berjalan lancar, dan mereka semua tidak tahu hal yang terjadi di basement mereka. Tiba-tiba, Geun-se mengambil sebuah pisau dan langsung menghampiri pesta tersebut di halaman rumah. Geun-se langsung menyerang siapapun, dan akhirnya Geun-se langsung menusuk pisau di dada Kijung. Melihat hal tersebut, Dasong pun kejang-kejang dan pingsan. Lalu melihat putrinya tertusuk, Chung-suk pun langsung menyerang Geun-se menggunakan palu. Situasi menjadi sangat kacau. Ki-taek terlihat tampak kebingungan. Ki-taek hanya bisa menekan luka di dada Kijung untuk menghentikan pendarahan. Lalu Ki-taek melihat Kiwoo yang sedang digendong oleh Dahye dengan kepalanya yang berdarah-darah. Lalu Dong-ik menyuruh Ki-taek untuk memberikan kunci mobil untuk mengantarkan Dasong ke rumah sakit. Tapi kuncinya malah jatuh di tubuh Geun-se. Kemudian Chung-suk berhasil memenangkan duel dan membunuh Geun-se dengan cara menusuknya. Lalu Dong-ik mengambil kunci mobil sambil menutupi hidungnya. Adegan ini malah melukai harga diri Ki-taek. Lalu Ki-taek memungut pisau dan menusuk dada Dong-ik, dan Dong-ik pun tewas. Yeon-gyo pun shock dan langsung pingsan seketika. Lalu Ki-taek pun pergi dengan berjalan menuruni tangga dan pergi meninggalkan rumah itu dan menghilang seketika. Di scene selanjutnya, sebulan kemudian, ternyata Kiwoo selamat, tetapi dia mengalami gegar otak yang membuat ia selalu tertawa tanpa sebab. Sedangkan Kijung tewas pada saat peristiwa itu karena kehilangan banyak darah. Kiwoo dan Chung-suk pun menjalani persidangan tentang kasus pemalsuan, masuk tanpa izin, dan juga penipuan. Tapi beruntungnya mereka hanya diberikan masa percobaan dan mereka berhasil melewatinya. Sedangkan keberadaan Ki-taek masih belum diketahui, sampai para detektif terus membuntuti Kiwoo untuk mencari keberadaan Ki-taek. Suatu ketika di saat musim dingin, Kiwoo mendaki sebuah gunung dan melihat rumah yang dulu didiami keluarga Park. Sekarang rumah itu sudah berganti pemilik, yang sekarang telah ditempati oleh keluarga bahagia dari Jerman. Kiwoo pun memperhatikan rumah itu dari jauh menggunakan teropong, dan melihat sebuah lampu yang berkedap-kedip seperti sebuah kode Morse. Ternyata, plot twistnya adalah, ternyata kode tersebut dibuat oleh Ki-taek, dan Ki-taek berharap Kiwoo melihat pesannya dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja, dan memberitahu bahwa Ki-taek selama ini bersembunyi di bunker bawah tanah di rumah mewah itu. Setelah peristiwa tersebut, ternyata Ki-taek langsung bersembunyi di bunker bawah tanah dan memutuskan untuk tinggal di situ menggantikan Geun-se. Ki-taek sampai mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup dengan cara mencuri makanan di kulkas orang Jerman tersebut. Ki-taek juga sudah menguburkan mayat Moon-gwang dengan layak di halaman rumah tersebut. Lalu di scene selanjutnya, Kiwoo berhasil menerjemahkan pesan Morse dari ayahnya. Kiwoo pun berlari kegirangan karena mengetahui ayahnya masih hidup. Sehingga Kiwoo pun bertekad dia akan kerja keras dan membeli rumah itu untuk bertemu ayahnya. Singkat cerita, Kiwoo berhasil sukses, berhasil lulus dari universitas, memiliki karir yang bagus dan sudah menikah. Kiwoo berhasil membeli rumah yang dulu didiami keluarga Park. Lalu Ki-taek pun keluar dari ruang bawah tanah dan bertemu dengan Kiwoo dan memeluknya dengan hangat. Ternyata itu semua hanya hayalan Kiwoo saja. Kiwoo pun masih tinggal di rumahnya yang berada di apartemen bawah tanah, dan film pun berakhir. Jika kalian ingin request film yang lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.